Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Setiawan dengan NIM 235310366, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Dosen pengampu Bapak Ngadri Yusro. Baiklah, untuk soal pertama yaitu jelaskan pengertian, tujuan, dan pokok-pokok pembahasan pembelajaran akidah di madrasah. Nah, jawabannya yaitu pembelajaran akidah. Akidah berasal dari kata akoda yakidu, akidatan yang artinya simpul, ikatan, dan perjanjian yang kokoh. Nah, secara istilah, dalam konteks pendidikan, pembelajaran akidah adalah usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta didik dalam mengimani, meyakini, memahami nilai-nilai iman yang ada pada Islam. Nah, pembelajaran akidah ini bukan hanya sekedar transfer ilmu saja atau transfer knowledge, namun adanya proses yang penanaman iman secara mendalam agar bisa teraktualisasikan dalam sikap dan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran akidah di madrasah ini yaitu untuk membentuk keimanan peserta didik yang kokoh dan kuat agar mampu membentengi dirinya sendiri agar tidak melakukan perbuatan yang negatif. Kemudian selain membentengi peserta didik dari sesuatu yang tidak baik, mereka mampu mengajak seseorang juga untuk sama-sama mengimani dalam konteks Islam. Kemudian pokok-pokok pembahasan pembelajaran akidah di madrasah itu ada dua. Yang pertama tentang tauhid, artinya itu tentang keyakinan. Kemudian yang kedua itu ada rukun iman. Nah, rukun iman ini ada rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian, tujuan, dan pokok-pokok pembahasan materi akhlak yang ada di madrasah. Nah, akhlak, pengertian akhlak. Akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab khuluq yang artinya budi pekerti, tabiat, perbuatan, perangai. Secara terminologi, secara istilah, akhlak adalah suatu kondisi jiwa yang tertanam kuat di dalam diri manusia sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan yang secara mudah dan spontan ia lakukan tanpa adanya pemikiran secara mendalam. Nah, artinya mereka berbuat itu secara mudah, secara langsung saja, secara spontan. Tidak ada pemikiran secara mendalam dari diri manusia. Nah, pembelajaran akhlak di madrasah adalah suatu proses pendidikan. Untuk tujuan akhir dari pendidikan akhlak di madrasah yaitu untuk pembentukan diri yang insanul kamil, artinya perbuatannya itu selaras dengan akidah, selaras dengan akidah dan akhlak. Nah, di dalamnya yaitu terdapat internalisasi nilai dan terjadinya pembentukan karakter dari perbuatan yang jelek kepada perbuatan yang baik. Kemudian untuk pokok pembahasan pembelajaran akhlak di madrasah. Nah, pokok-pokok pembelajaran akhlak di madrasah disusun secara komprehensif, artinya secara menyeluruh. Di sini dalam artian akhlak terhadap akhlak horizontal dan akhlak vertikal.
Nah, secara rinci yaitu pembelajaran akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang lain, dan akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap alam. Untuk soal yang ketiga yaitu evaluasi dalam pembelajaran akidah akhlak di madrasah, terdapat 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Buatlah masing-masing 2 contoh soal dalam ranah tersebut. Nah, jadi jawabannya yang pertama dalam ranah kognitif. Soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan rukun-rukun wudhu. Nah, yang kedua yaitu jelaskan gerakan-gerakan wudhu dengan benar. Nah, pada aspek afektif, contoh dari soal afektif yaitu yang pertama, jika kalian melihat teman kita berwudhu belum baik dan benar, bagaimana sikap kita terhadap mereka? Nah, soal yang kedua yaitu bagaimana cara kita untuk menjaga wudhu sebelum kita memasuki sholat berjamaah. Kemudian pada ranah psikomotorik, contoh soal pertama yaitu praktekkanlah berwudhu secara baik dan benar. Untuk soal yang kedua yaitu bagaimana dan praktekkanlah tata cara berwudhu dengan baik dan benar. Nah, untuk soal yang keempat, guru bukan hanya sekedar menjadi pengajar dan pendidik saja, namun guru menjadi administrator. Jelaskan guru sebagai administrator dan fungsinya terhadap proses pembelajaran. Nah, jadi guru sebagai administrator ini adalah guru sebelum memulai atau memberikan materi kepada peserta didik, guru harus memberikan atau membuat rencana seperti program semester, program tahunan, RPP, kemudian modul ajar, dan lain sebagainya seperti pengelolaan yang ada di dalam kelas. Nah, tujuannya apa? Agar proses pembelajaran yang akan dilakukan itu terarah dan sistematis sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kelima yaitu prinsip yang harus dipegang dalam mengevaluasi hasil belajar adalah prinsip objektivitas. Jelaskan dan kiat atau fungsi upaya apa yang harus dilakukan agar prinsip objektivitas ini tetap terjaga. Nah, jadi dalam mengevaluasi hasil belajar siswa didasarkan pada prinsip objektivitas. Objektivitas adalah prinsip yang digunakan guru dalam menilai hasil belajar siswa tanpa adanya dugaan sementara, kemudian menggunakan data, kemudian transparansi, kemudian keterbukaan, kemudian bukan didasarkan pada kedekatan personal antara guru dengan murid. Nah, bagaimana sih kiat atau upaya agar prinsip objektivitas ini tetap terjaga? Nah, upaya yang harus dilakukan agar prinsip objektivitas ini tetap terjaga adalah yang pertama, guru harus menerapkan rubrik penilaian terhadap peserta didik, kemudian menggunakan penilaian yang beragam. Arti penilaian yang beragam ini adalah penilaian yang bersifat seperti ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang keempat itu ada penilaian butir soal. Nah, kemudian yang kelima itu adanya ketetapan KKM atau KKTP yang biasa disebut kriteria ketuntasan
minimal atau kriteria kecapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Nah, dengan adanya hal tersebut, penilaian siswa nanti yang muncul atau nilai siswa yang terdapat di akhir nanti itu benar-benar nilai murni siswa, sesuai dengan kemampuan mereka, bukan dugaan sementara dari guru ataupun kedekatan personil dari guru dan siswa. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.